سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka memperingati Milad Muslimah Perindu Jannah yang kedua. Tidak lupa juga salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat beliau Insya Allah pada malam hari ini Ana Luciana Fitri selaku MC kajian pada malam hari ini akan membacakan beberapa kegiatan acara kita pada malam hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh ukhti Afwan, ana sedikit serak malam ini ya. Ana ulang. Ana ulang kegiatan pada malam hari ini, pembukaan, kedua pembacaan tilawatul Al-Qur'an, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhti Uma. Yang ketiga, penyampaian materi yang berjudul penyampaian materi yang bertema Muslimah acara ketiga yaitu penyampaian materi yang bertema Muslimah Beban atau Amanah yang akan disampaikan oleh Ustazah Atsariyah Putri. Acara keempat yaitu acara dokumentasi, yang acara kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh acara selanjutnya itu acara pembacaan tilawatil Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhti Fillah Norma Mulia Purnawati. Sebelumnya, Ana akan membacakan CV dari Ukhti Fillah Norma Mulia Purnawati. Nama lengkap Norma Mulia Purnawati, nama panggilan Uma, tempat tanggal lahir. Beliau lahir tanggal 1 bulan 11 tahun 2001, umur beliau 19 tahun, alamat lengkap Presa Narmadan Lombok Barat, riwayat pendidikan SMK, akun sosmed yang beliau punya, FB yang namanya Norma Mulia. Itu saja CV dari Ukhti Norma Mulia Purnawati. Untuk waktu kepada beliau, tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kakaknya. Lima. Enam. Wis. Pantanganku terima. Nih kakaknya kamu gituin. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun.
yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik. Saya ucapkan jazakillahu khairan kepada ukhti fillah Norma Mulia Purnawati. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang ukhti berikan kepada kami. Sekali lagi, Anda ucapkan syukran, jazakillahu khairan. Baik, acara selanjutnya yaitu acara yang sangat kita nanti-nantikan. Acara ini acara penyampaian materi yang insya Allah akan dipandu oleh moderator kami, yaitu Ukhti Fillah Ratnasari. Sebelumnya, Ana ingin membacakan CV dari beliau. Nama lengkap Ratnasari, nama panggilan Ratna. Beliau lahir di Montong Tangi tanggal 5 Januari tahun 2001. Umur beliau 19 tahun. Alamat lengkap Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Status mahasiswi. Aktivitas kuliah dan organisasi. Riwayat pendidikan beliau SD, SDN 2 Montong Tangi, SMP, MTS Darussalam Al-Kubro, SMA, SMA N1 Sakra, kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Prinsip hidup. Hasil urusan Allah, tapi totalitas adalah tanggung jawab kita. Moto hidup menjadi bermanfaat adalah pencapaian tertinggi. Itu saja CV dari Ukhti Fillah Ratnasari. Untuk acara selanjutnya, serahkan kepada Ukhti Fillah Ratnasari. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktunya. Saat ini kita berada di acara yang sudah kita tunggu-tunggu. Acara inti yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Uma Atsariah Putri yang malam ini akan bertemakan sebagai muslimah, beban atau amanah. Baiklah, sebelum sampai kepada penyampaian materi, saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama Atsariah Putri, tempat tanggal lahir 16 Januari 1986, alamat Tangerang Selatan, Banten, profesi firefighters, grammar teachers, dan prisoner civil servants.
dan study teacher. Motto hidup, responsible for fostering madrasas to build educating children and nurturing the community, to live in the way of Allah, doing good in the way of Allah, remain optimistic. Aktivitas online ada archery, open a diary of history book, dan repeat study method. Aktivitas online saat ini yaitu doing cooking activities in the middle of pandemic, exercising, taking care of household, and learn a language. Baiklah, demikian CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Mungkin di antara kita sudah banyak yang tidak sabar untuk mendengar materi dari beliau. Untuk Uma Atsariah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berterima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lainnya. Saya ingin menyampaikan materi sedikit saja. Inna hamdalillahi namudu wa nasta'inu wa astaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati ma'alina man yadillahu fala hadiyahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tema yang malam ini adalah sebagai muslimah beban atau amanah. Nah, sahabatku, sila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah. Gunanya adalah menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal atau thayyibah. Yang termasuk ke dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Rasulullah SAW, para sahabat dan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya adalah para profesional yang memiliki keahlian dalam pekerja keras. Mereka selalu mengajarkan hal yang sama profesi. Nabi Idris adalah tukang jahit dan Nabi Daud adalah tukang besi pembuat senjata. Rasulullah SAW yaitu bersifatnya adalah sidik atau fatonah dan jujur dapat dipercaya. Amanah dan tabiah agar kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Muslim itu karakter dasar adalah amanah. Amanah harus kita sadari, kita jaga agar jangan sampai lepas sehingga hidup menjadi kehilangan arah. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW secara tegas bersabda, tiada iman bagi yang tidak punya sifat amanah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita soliah. Ada 4 karakter wanita yang ditampilkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah wanita dengan kepribadian kuat. Tipe ini diwakili oleh Siti Aisyah dan Siti istrinya Firaun. Yang kedua adalah wanita yang berusaha menjaga kesuciannya dirinya. Tipe kedua diwakilkan oleh Siti Maryam dalam surat Maryam ayat 40. Bahwa Maryam adalah wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh laki pun, walau alam bisawab. Yang ketiga, wanita penghasut, penebar fitnah, penggemar gosip, Ummu Jamil binti Harab, istrinya Abu Lahab. Yang keempat adalah wanita penggoda, diwakili oleh Siti Zulaika. Meski pada akhir hayatnya dia bertaubat, sikap yang harus dihindari dari kita yaitu adalah amanah. Banyak mengeluh, tidak pernah merasa cukup. Kedua, amanah, suka menyebut jasa-jasa orang lain atau menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga, hananah, yang selalu mengenang yang sudah lewat atau sudah yang terjadi dalam kehidupan. Yang keempat adalah hadakoh, selalu ingin memiliki barang yang bagus. Sekian dari saya. Wa taufiq hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uma Atsariah Putri atas penyampaian materinya. Untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, jika ingin bertanya silahkan
Untuk menuliskannya di kolom chat atau ingin berinteraksi langsung dengan Uma, silahkan. Silahkan Salihah, ada yang ingin ditanyakan dari penyampaian materi oleh Uma tadi? Atau ada yang masih belum dipahami? Jangan lupa untuk format pertanyaan, sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya langsung. Pertanyaan bisa ditulis di kolom chat dan juga bisa langsung membuka audionya untuk berinteraksi langsung dengan Uma. Atau Uma, izin bertanya, biar saya duluan yang tanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ratnasari, asal dari Lombok Timur. Uma, saya ingin bertanya mengenai peran wanita gitu dalam zaman saat ini. Kan seperti yang sudah kita ketahui ya Uma kan, bahwa banyak sekali sekarang berkembang yang namanya pemahaman terhadap feminisme. Itu kan yang mengatasnamakan memperjuangkan hak-hak wanita. Begitu. Itu pandangan dalam Islam sendiri itu seperti apa, Uma? Pemahaman feminisme itu sendiri seperti apa? Begini, untuk masalah itu ya, sebenarnya gini, pemahaman di dalam Islam itu hak-hak atas seorang wanita itu ya seperti apa, mencari laki yang bisa mencintai dia seadanya. Di saat dia mempunyai hak-hak seorang wanita itu adalah yang pertama itu mencintai seorang perempuan dengan tidak. Mohon maaf Uma, suaranya hilang. Assalamualaikum Uma. Sepertinya Uma keluar dari room ya. Mungkin karena gangguan. Mohon menunggu sebentar ya untuk teman-teman.
Uma sedang ada kendala jaringan, jadi kita menunggu sebentar ya. Mungkin sembari menunggu yang lain yang mau bertanya mungkin bisa tulis pertanyaannya. Ya, silakan yang mau bertanya. Sambil menunggu, saya ingin mengingatkan bahwa untuk merayakan Milad MPJ yang kedua, kita mengadakan juga perlombaan untuk penulisan kata-kata mutiara atau hikmah yang bisa diambil dari setiap kajian, yang nanti akan diposting di sosial media masing-masing peserta, dan kemudian men-tag sosial media MPJ, dan pengumuman akan diberikan pada malam puncak nanti. Baiknya sepertinya Uma sudah bergabung kembali di room. Assalamualaikum Uma. Uma. Assalamualaikum. Ya. Silakan Uma, dilanjutkan Uma. Suaranya hilang, mohon maaf Uma. Halo? Terdengarkah suara kami Uma? Suaranya putus-putus. Ya Uma. Sepertinya Uma ada gangguan untuk sinyal ya. Sudah terdengar kah Uma? Halo, Uma. Suaranya. Ya, Uma. Suaranya putus-putus.
karena Uma sedang mengalami gangguan sinyal, jadi mungkin ada pertanyaannya bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nanti akan disampaikan melalui WA ke Uma, dan apabila masih belum bisa dijawab melalui Zoom, nanti akan dijawab melalui WA saja. Terus nanti akan dibacakan di sini. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan pertanyaannya. Mohon izin, apakah Uma nggak bisa lagi bergabung di Zoom? Bisa bergabung, cuman untuk join ke audio sepertinya sedang ada kendala. Uma sudah ada di Zoom, sudah ada di sini. Baiklah, untuk jawaban dari pertanyaan tadi melalui Uma, hak-hak wanita, pertanyaannya dulu ya, tadi pertanyakan tentang bagaimana Islam, saat ini kita menanggapi mengenai adanya isu feminisme yang tersebar banyak di kalangan masyarakat saat ini. Nah, Uma menjawab bahwa hak-hak wanita, di antara hak-hak perempuan itu adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan mahar dan nafkah, hak minta cerai apabila telah cukup syarat-syaratnya, dan kalau diteruskan akan menimbulkan kemudaratan, dan hak dalam bidang kewarisan dan hak materi. Demikian jawaban dari Uma. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo, Uma. Halo. Mohon izin moderator tanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Rianti. Saya sekarang lagi di Jogja. Mohon izin Uma buat bertanya menyambung pertanyaan yang pertama, yakni terkait dengan feminisme. Nah, saya ingin membahas terkait dengan patriarki, yakni suatu sistem yang mana di sini perempuan itu kayak diberi batasan gitu. Misalkan sebagai contoh dalam satu rumah tangga kayak gitu, atau apa yang semuanya itu yang mendominasi atau yang menguasai itu adalah pihak dari laki-laki kayak gitu. Jadi dalam hal ini tuh seperti apa kayak gitu dalam pandangan Islam itu sendiri, dan bagaimana kita menyikapi itu? Apakah ketika misalkan kita untuk apakah itu harus kita yakini, harus kita ikuti atau gimana? Karena di sana lebih kepada kayak membatasi perempuan. Kan dalam agama sendiri sudah jelas ada batasan, ada aturan untuk bagi semua perempuan. Hanya saja kalau misalkan dilihat dari sistem patriarki ini, yang dimana suatu sistem sosial yang di sana yang menguasai semuanya itu adalah pihak laki-laki kayak gitu. Dalam hal ini bagaimana menurut pandangan Ustazah dengan kaitannya dengan pandangan Islam itu sendiri gitu. Sekian moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ukti Fadila. Uma dipersilakan untuk menjawab. Apakah sudah bisa tersambung, Uma? Bagaimana, Uma? Apakah sudah bisa tersambung, Uma?
Mungkin jika Uma masih belum bisa tersambung untuk audio melalui Zoom, nanti untuk jawaban akan dikirimkan melalui WA. Tapi sebentar lagi akan disampaikan oleh Uma, mungkin dari WA nanti akan dibacakan lagi di Zoom. Baiklah, untuk pertanyaan dari Ukti Fadila terkait feminisme tadi, yaitu perempuan kan diberikan batasan yang mana banyak hal didominasi oleh laki-laki. Lalu bagaimana Islam memandang hal tersebut? Padahal dalam Islam sudah ada batasan. Lalu bagaimana dengan konsep patriarki tersebut? Jawaban dari Uma, Islam seharusnya dilihat sebagai cara hidup yang membawa keselamatan, kebahagiaan, dan kedamaian yang hakiki di antara sesama manusia. Jika dikaji secara saksama, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya mencakup hal yang amat luas, yakni memberikan dasar keyakinan yang benar dan kokoh tentang kehidupan, selalu mengedepankan keselamatan dalam perspektif yang jauh dan luas, serta berorientasi pada meraih yang terbaik dan mulia. Sedangkan untuk konsep patriarki sebagai struktur sosial dan prakteknya, di mana laki-laki mendominasi, mengoperasikan, dan mengeksploitasi perempuan, yang dalam keluarga dianggap sebagai institusi yang melahirkan dominasi laki-laki, sehingga kebanyakan perempuan ditindas. Seperti itu. Apakah masih belum ada yang ingin ditanyakan lagi, Ukti Fadila, dari jawaban yang telah disampaikan oleh Uma tadi? Atau ada hal yang kurang jelas? Ya, silahkan. Mohon izin moderator, terima kasih buat jawabannya dari Uma. Seperti yang kita lihat sekarang ini, maksudnya kehidupan sosial sekarang banyak sekali dari keluarga-keluarga, kayak misalkan ini realitas sosial yang dimana banyak terjadinya kayak batasan terhadap perempuan yang seperti yang Arno udah katakan sebelumnya. Kalau dimana setiap misalkan ada yang rumah tangga yang dimana di sana itu kayak membatasi misalnya perempuan itu kayak di rumah aja kayak gitu, sementara ini kan ada dalilnya juga yang dimana perempuan itu kan bekerja di rumah, namun di sini kayak lebih kepada sistem patriarki tadi itu kayak gitu. Misalkan perempuan ingin bekerja namun dengan alasan yang apa namanya yang disebut ya, alasan tersebut, jadi kayak laki-laki itu jadi penguasa kayak gitu. Nah, dalam hal ini seperti apa kita menyikapi kayak gitu, seperti apa yang harus kita lakukan ya yang sesuai dengan agama sendiri dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu sendiri kayak gitu. Baik, bagaimana Uma? Bisa dijawab di Zoom atau mau melalui WhatsApp lagi? Mungkin di sini Uma masih mencoba untuk tersambung ya dengan kita. Sepertinya Uma masih belum bisa tersambung dengan kita di sini. Jadi untuk jawabannya akan dikirimkan lagi melalui WA dan akan coba saya bacakan di sini nanti. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau mungkin tadi dari jawaban Uma ada yang belum jelas, bisa langsung di kolom chat atau ingin berinteraksi secara langsung, silahkan.
Sambil menunggu jawaban dari Uma, mungkin yang ingin bertanya silahkan. Oh ya, sambil menunggu jawaban dari Uma, di sini saya ingin mengingatkan bahwa sebentar lagi akan di-share Google Form untuk teman-teman di sini. Jangan lupa untuk mengisi sebelum room ini berakhir, karena setelah room berakhir tidak akan bisa mengisi lagi. Google Form tersebut untuk kepentingan pembuatan sertifikat nantinya. Sudah untuk formulir atau Google Form-nya itu sudah ada di kolom chat. Silakan teman-teman sambil menunggu jawaban dari Uma. Uma, sudah bisa tersambung dengan kita di sini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Uma. Saya ingin membacakan dulu ya. Lalu untuk kehidupan sosial di mana relatif banyak batasan dalam perempuan seperti wanita harus diam di rumah. Gini, bagaimana kita menyikapi sesuai syariat Islam? Nah, Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia relevan dengan setiap zaman dan tempat. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum muslimin untuk masuk ke dalam Islam, yaitu secara kafah, yaitu secara menyeluruh. Sebagai firman-Nya Allah, yaitu Azza wa Jalla, ya ayyuhan ladina amanu dukhuluna fi salami kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, yaitu menyeluruh. Al-Baqarah 2:208. Maksudnya adalah Allah wa Jalla menyuruh para hambanya yang beriman dan membenarkan Rasulnya untuk mengambil seluruh ajaran syariat Islam, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya sesuai dengan kemampuan mereka. Seperti itu. Baiklah, demikian Uma jawabannya. Untuk Ukti Fadila bagaimana jawaban dari Uma tadi? Sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Mungkin bisa lanjut lagi teman-teman yang lain yang mau bertanya. Teman-teman yang lain silahkan. Jika ingin langsung berinteraksi dengan Uma, langsung saja di-on-kan audionya. Saya yakin ini banyak sekali pertanyaan yang mungkin terlintas di benak kalian. Silahkan untuk ditanyakan agar kita semua tercerahkan begitu. Mau bertanya lagi, boleh enggak? Silakan, Ukti Fadila. Mungkin nanti bisa teman yang lain bisa untuk supaya terbuka gambaran gitu terkait dengan pertanyaannya. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan di sini kan malamnya temanya terkait dengan muslimah, beban atau amanah gitu ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, terakhir sebagai seorang muslimah itu adalah istimewa, kayak gitu. Gimana tidak istimewa? Karena ketika misalkan kita kecil, kita menjadi jalan buat orang tua kita, pintu untuk membukakan pintu surga buat orang tua kita kan. Gitu. Kalau misalkan kita baik kayak gitu. Ketika sudah menikah, kita juga menjadi pelengkap buat agama dari pasangan kita kayak gitu. Ketika sudah punya anak, kita juga surga itu ada di telapak kaki kita kayak gitu. Nah, hal ini adalah menjadikan perempuan itu istimewa, perempuan itu spesial kayak gitu. Cuman dalam hal ini, bagaimana dalam hal ini apakah termasuk dengan beban atau
itu adalah sebuah amanah yang dipercayakan kepada kita muslimah. Tapi jika kita lihat, itu tidak semudah yang kita bayangkan kayak gitu. Maksudnya menjadi seorang anak yang baik atau seorang anak yang bisa untuk menjadi buka pintu jalan untuk orang tuanya itu seperti apa. Lalu ketika misalkan kita menjadi seorang istri untuk melengkapi agama dari suami kita itu bagaimana kita sebagai seorang muslimah dalam hal ini tentunya menjadi beban buat para muslimah. Nah, beban ini apa yang harus kita lakukan dengan adanya banyak tanggung jawab dari muslimah yang tadi itu spesialnya, namun di situ ada suatu beban, suatu yang berat yang kita pikul, tanggung jawab yang kita pikul untuk mewujudkan itu. Dalam hal ini apa yang mesti kita lakukan untuk menjadi sebenar-benar muslimah yang dibentuk oleh agama kita kayak gitu. Bu, itu saja mungkin saya kembalikan kepada moderator. Mohon penjelasan dari Umma. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Uti Fadila, silakan Umma. Ini bukan suatu emang sebagai muslimah itu sebagai beban ya. Tapi di sini itu adalah ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan menurut Al-Quran dan hadis. Istri yang soleh ia yang mengikuti perkataan suami, dan seorang anak membuka pintu surga untuk seorang ayah dan ibu, terus menjadikan pahala untuk di akhiratnya nanti, terus menjadi anak untuk soleh-soleha. Karena gini, ada dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah berfirman, kaum laki-laki itu pemimpin wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan harta mereka, maka wanita ini adalah mereka berdua memelihara diri ketika suami tidak ada menurut apa yang Allah kehendaki. Dan sebagai seorang anak, isinya adalah menjalankan suatu perintahnya orang tua. Ketika berkata sedikit pun, Allah paling benci dengan perkataan sesungguhnya itu. Karena bagaimanapun seorang anak atau seorang ibu, ketika anaknya berkata seperti itu pun hatinya sakit, karena ngerasakan apa yang perkataan kita ucapkan. Sama saja kita udah menyakiti perasaan orang tua. Kenapa wanita muslimah ada bilang beban atau amanah? Sama-sama duanya memiliki hal yang memang mungkin ada di antara mereka, ada yang beban, ada yang mungkin amanah. Karena suatu amanah itu kunci untuk menjadi seorang muslimah, untuk kita sadari bahwa amanah itu harus dijalankan, harus benar dijalankan, benar-benar harus benar-benar tahu bahwa yang Rasulullah SAW bersabda aja, tiada iman bagi yang tidak punya sifat amanah, karena sifat amanah itulah yang jadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslimah, menjadi seorang anak istri soleha gitu. Karena sudah ada dijelaskan dalam Al-Quran juga. Demikian jawabannya, Umma. Umma. Gimana Ukti Fadilah? Jawaban dari Umma tadi sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Silahkan. Tadi udah dijawab ya, maksudnya kayak kurang kedengeran gitu. Kurang kedengeran. Coba moderator jelas, bisa kayak kurang jelas. Oh ya, tadi Umma menjawabnya, sedikit saya tangkap ya, bahwa memang menjadi seorang muslimah itu bisa menjadi beban dan amanah dalam waktu yang sama begitu, bisa kadang menjadi beban, bisa menjadi amanah, karena tentu saja bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa tidak akan memiliki iman orang yang tidak amanah gitu. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa tugas-tugas yang diemban oleh muslimah tadi itu memang sangat berat. Mulai dari dia harus berbakti kepada orang tua, sampai dia harus menjadi ibu, itu kan suatu hal yang sangat berat. Oleh karena itu, menjadi seorang muslimah
tadi memang bisa menjadi amanah dan juga bisa menjadi beban untuk kita begitu ya, muslimahnya gitu. Sudah jelas atau mungkin ada tadi yang miss kali ya, saya dengarnya soalnya juga agak kurang jelas suaranya. Gimana Ukti Fadilah? Sepertinya Uma juga sudah tidak tersambung lagi di sini atau masih? Uma masih tersambung atau bagaimana? Uma, tadi suaranya agak kurang kedengeran, mungkin bisa diulang sedikit Uma. Maaf. Ya, gini. Ini tambahan sedikit tadi ya. Di sini tuh karena banyak yang bertanyakan tentang apa yang dibilang itu antara beban ini kita Mohon maaf Uma, suaranya Uma. di sini ada halo. Mohon maaf Uma, suaranya agak putus-putus. Mungkin sudah jelas Uma. Udah gitu. Gimana Uma? Mungkin di sini Uma ada kesulitan dalam bergabung melalui audio dengan kita. Jadi di sini jawaban dari Uma berdasarkan pertanyaan dari Ukti Fadila tadi yang menanyakan mengenai peran-peran seorang muslimah mulai dari dia masih kecil hingga dia kemudian menikah dan menjadi seorang ibu. Di sini jawaban dari Uma adalah ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, istri yang salehah adalah ia mengikuti perkataan suami. Suami merupakan imam dan pemimpin bagi wanita yang telah menikah. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang termaktub dalam surah An-Nisa ayat 34 yang memiliki arti bahwa kaum laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain atau wanita, dan karena mereka, dalam hal ini laki-laki, telah menafkahkan harta mereka, maka wanita yang salehah ialah mereka yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, menurut apa yang Allah kehendaki. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab seorang anak dalam keluarga atau tanggung jawab kita sebagai muslimah kepada orang tua kita begitu. Tentu saja sebelum menjadi seorang istri kita memiliki kewajiban atau tanggung jawab kepada orang tua kita. Di sini kan yang sudah dijelaskan oleh Uma tadi, apabila dalam rumah tangga atau ketika sudah menikah, maka seorang muslimah yang sebagai muslimah yang baik itu adalah bagaimana kita berperan sebagai istri yang baik begitu, yaitu mematuhi segala perintah dan perkataan suami. Hal ini sudah jelas-jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 34 yang sudah dibacakan tadi. Dan sebelum itu, kewajiban kita terhadap orang tua yaitu menjaga nama baik keluarga, menghormati orang yang lebih tua, mematuhi peraturan-peraturan yang ada di dalam keluarga. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang bisa kita praktikkan sebagai seorang muslimah, bagaimana kita ingin menjadi seorang muslimah yang baik begitu. Dalam prakteknya menjadi anak yang baik. Yang pertama yaitu dengan menjaga nama baik keluarga. Menjaga nama baik keluarga di sini adalah bisa juga dengan menjaga kehormatan diri dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama pastinya. Yang selanjutnya yaitu mematuhi peraturan-peraturan yang ada di dalam keluarga. Sebab apabila kita ingin menjadi seorang istri yang baik nanti, tentunya menjadi seorang ibu yang baik, tentu saja kita harus memulainya menjadi seorang anak yang baik. Karena tentu saja sebelum menikah dan mempunyai anak, kita adalah anak dari orang tua kita.
Dan kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita. Dan cara-cara yang perlu kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua kita adalah dengan menjaga nama baik mereka, menjalankan perintah agama untuk melindungi mereka. Sebab selama kita menjadi anak, setiap perbuatan yang kita lakukan itu kan juga akan berimbas kepada orang tua kita, baik dunia maupun akhirat. Kemudian pada intinya di sini perempuan harus sama-sama menjadi memiliki peran atau mengambil peran dalam keluarga sebagai istri untuk suaminya dan ibu untuk anak-anaknya, di mana mereka harus bisa mengambil peran ketika menjadi istri, bagaimana dia mematuhi perintah suaminya, dan ketika dia menjadi ibu, bagaimana dia memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Tentunya seorang wanita yang dapat menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya adalah wanita yang dapat memahami ilmu agama yang baik dan wanita yang mampu berbakti kepada suaminya. Karena sesungguhnya perempuan adalah kodrat dari muslimah dan menjadi karakter seseorang istri dan anak pun dalam Islam gitu. Dimana untuk karakter-karakter atau bagaimana tindakan seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslimah baik sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu itu sudah ada dalam Al-Qur'an begitu. Yang kita perlukan hanyalah mempelajarinya sekarang dan bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Begitu. Bagaimana Ukti Fadila untuk jawaban dari Umma tadi? Masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Ya, bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Halo moderator, dengar suara saya nggak? Iya, iya terdengar. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Dilanjutkan dulu aja. Syukran untuk jawabannya. Sini untuk teman-teman ada tambahan dari Uma bahwa beban atau amanah harus dijalankan sesuai dengan kodrat seorang wanita dalam memahami karakter perempuan dan menjadi peran dalam Islam, dalam keluarga Islam, dalam mendidik dan juga menjalankan perannya sebagai istri dan anak begitu. Di mana pendidikan karakter menurut Islam yaitu usaha sadar yang dilakukan pendidik kepada peserta didik untuk membentuk kepribadian peserta didik yang mengajarkan dan membentuk moral, etika, serta rasa berbudaya yang baik serta berakhlak mulia yang menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan yang baik. Itu. Ini jawaban untuk tambahan jawaban dari Uma yaitu peran wanita dalam mendidik anaknya begitu. Peran wanita muslimah ketika sudah menjadi seorang ibu, di mana salah satu perannya yaitu menjadi seorang guru yang mampu memberikan pendidikan karakter bagi anak-anaknya sesuai dengan syariat Islam. Demikian jawaban dari Uma tadi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk teman-teman, mungkin di sini karena kita memang salah satu kendalanya ya untuk melakukan virtual meeting seperti ini yaitu kendala sinyal. Terlebih lagi memang kondisi cuaca yang kurang stabil seperti saat ini, jadi banyak sekali gangguan untuk acara kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin mengingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi Google Form yang sudah disediakan. Dan apabila ada teman-teman yang mengalami masalah dalam pengisian Google Form, silahkan segera menghubungi
pengurus nanti di grup kajian mungkin akan segera diberikan solusi. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Izin lagi moderator. Silakan. Gimana teman-teman yang lain? Ini kayaknya Ya, kendala tadi sinyal ini. ya, menarik sekali ya untuk tema kita tentang perempuan pada malam hari ini. Di sini Muslimah kita kupas tuntas begitu. Apa unek-uneknya silakan teman-teman keluarkan, kita diskusi sama-sama belajar di sini gitu. Saya ingin bertanya lagi terkait dengan tadi udah dibahas tentang muslimah yang dimana ketika misalkan dia menjadi anak, terus menjadi seorang istri, terus menjadi seorang ibu gitu. Saya seringkali kayak dapat pertanyaan dari beberapa teman-teman saya yang udah menikah. Ini dari pengalaman teman saya yang udah menikah, mereka ketika misalkan mereka menikah, ini perempuan, ketika menikah kan kita itu kayak bakti atau surga kita itu berpindah kepada suami kita kayak gitu. Nah, mereka itu ada yang menikah, kadang dari orang tua mereka tuh kayak mengatur hidup mereka. Di sini ada dua yang saya sering dapatkan pertanyaan ini, orang tua yang laki sama orang tua yang perempuan. Jadi ada yang katanya orang tua perempuan yang kadang kayak di sini kayak ada teman saya ini kebingungan gitu. Maksudnya ketika ada orang tuanya kesusahan, terus tapi suaminya kayak nggak peduli kayak gitu. Dalam hal ini apa yang harus dia lakukan kayak gitu. Nah, pertanyaan kedua terkait ada teman saya juga yang di sana dia tuh posisinya orang tua dari laki-laki, yakni ibunya. Apalagi kita tahu kalau laki-laki itu kan nggak berpindah bakti surga dia kan, dia itu tetap orang tua gitu, apalagi ibunya, surga dia tetap pada ibunya kayak gitu. Tapi beda halnya dengan perempuan. Nah di sini orang tua dari laki-laki ini kayak mengatur penuh hidupnya si anak kayak gitu, padahal anak ini sudah menikah dengan perempuan. Yang bisa sebagai contoh teman saya tadi itu kayak gitu. Dalam hal ini dia bingung apa yang mesti dia lakukan, yang dimana di situ tidak menghilangkan, maksudnya tidak mengurangi hakikat perempuan itu sendiri, maksudnya kewajiban atau hak perempuan itu sendiri kayak gitu. Mungkin itu saja. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Ulti Fadila atas pertanyaannya. Singkatnya yaitu bagaimana kita sebagai muslimah gitu ketika sudah berkeluarga menyikapi adanya campur tangan dari pihak lain dalam hubungan rumah tangga gitu, entah dari pihak orang tua si perempuan atau pihak orang tua si laki-laki gitu. Bagaimana kita menyikapinya? Silakan Umah untuk jawabannya. Umah, Ya, silakan. halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umah. Ini Ana ingin jelasin kan, ketika sudah berumah tangga memang ada sedikit campur tangan kan antara seorang anak dan seorang suami. Di sini yang Ana akan jelasin adalah bagaimana sih cara menyikapinya, karena dua-dua sama-sama mempunyai karakter yang mungkin dalam Islam nggak bisa dijelaskan panjang lebar ya. Karena hal yang sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah, dan orang-orang yang beriman dan anak-anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dan kami tidak mengurangi hukum kepala mereka dari manusia terkait dengan apa yang dikerjakan. Surat At-Tur ayat 27-21. Di sini anak sedikit tambahan juga dari saya kan adalah sebagai seorang wanita, apalagi ketika sudah berumah tangga, itu memang sedikit bagaimana cara menyikapinya.
bagaimana cara menyikapinya dalam rumah tangga ya. Bersikap terbuka, terus bicarakan tentang perasaan dapat tanpa menyalahkan pasangan. Jangan pernah mengatakan tidak pernah atau selalu. Masih tersambung, Ma? Masih. Gimana? Uma, di sini sepertinya Uma mengalami gangguan lagi dalam sinyal. Baiklah, untuk jawabannya di sini sudah dikirimkan lewat kolom chat, yaitu bahwa cara-cara atau bagaimana kita menyikapinya ketika terjadi masalah seperti itu dalam rumah tangga. Hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama bersikap terbuka. Jadi dalam hubungan itu seharusnya ditekankan adalah sikap terbuka antara pasangan suami dan istri begitu. Sebab dengan sikap terbuka tersebut maka setiap masalah akan mampu dikomunikasikan untuk menemukan jalan keluarnya bersama-sama. Dan seperti melanjutkan tadi, jawaban dari Uma ialah jangan pernah saling menyalahkan. Karena saling menyalahkan hanya akan memberikan atau mendatangkan masalah lagi begitu. Yang selanjutnya yaitu adalah membicarakan tentang perasaan Anda tanpa menyalahkan pasangan. Itu adalah berkaitan dengan jawaban tadi, yaitu bagaimana sikap saling terbuka tersebut untuk melakukan komunikasi dalam penyelesaian masalah, dan jangan pernah adanya perasaan bahwa diri kita yang paling benar atau selalu merasa bahwa diri kita itu selalu menjadi korban begitu. Yang selanjutnya yaitu jangan pernah mengatakan tidak pernah atau selalu. Hindari kata tidak pernah atau selalu. Karena kata-kata tersebut akan dapat menimbulkan berbagai masalah lagi begitu. Kata tidak pernah dan kata selalu. Yang selanjutnya yaitu tetapkan akar masalah. Untuk menyelesaikan masalah tentu saja kita membutuhkan mengetahui apa akar masalah tersebut. Begitu setelah kita bersifat saling terbuka, berusaha untuk mengomunikasikannya, bermusyawarah dengan pasangan, berusaha mencari tahu apa sih akar masalah yang selama ini kita hadapi begitu. Dengan mengetahui akar masalah, maka kita bisa mencari solusi bersama-sama, di mana solusi tersebut merupakan hasil dari mufakat yang akan memberikan maslahah gitu bagi pasangan tersebut dan juga mungkin orang tuanya. Yang selanjutnya yaitu dengarkan pasangan dengan sungguh-sungguh. Di sini terkadang kita sebagai wanita kan memang sudah sikapnya wanita, yaitu sulit sekali untuk mendengarkan, namun selalu ingin didengarkan begitu. Oleh karena itu, cara-cara di sini adalah untuk menyelesaikan masalah adalah berusaha untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya apa sih pendapat dari pasangan kita? Apa sih masalahnya? Berusaha mendengarkan bagaimana versi mereka dan bagaimana pendapat mereka begitu untuk menyelesaikan masalah kita. Yang selanjutnya yaitu adalah jangan mengeluh dengan pendapat pasangan. Jangan terbiasa menyalahkan pendapat orang lain. Jangan terbiasa untuk menyalahkan pendapat pasangan kita, merasa bahwa pendapat kita yang paling benar gitu. Jadi di sini kita harus berusaha untuk menghargai pendapat pasangan kita dan masalah yang mungkin juga mereka rasakan begitu. Di sini cara untuk memberikan nasihat secara tegas dengan nada yang tenang. Solusi yang berikutnya yaitu bagaimana kita dapat memberikan nasihat yang tegas. Nasihat yang tegas tersebut bukan berarti kita menggunakan kata-kata yang kasar atau nada yang tinggi begitu. Namun nasihat yang tegas adalah bagaimana kita menyampaikan nasihat kita secara tegas, iya dan tidak gitu. Tapi dengan tetap menggunakan nada yang tenang dan juga
tidak sampai menyakiti hati pasangan kita dan juga hati dari orang tua kita tentunya. Hindari kekerasan. Hal yang perlu kita tekankan di sini adalah untuk menghindari adanya kekerasan, gitu. Yang selanjutnya itu berikan perhatian kecil yang bisa membuat nyaman. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan, yaitu sebagai seorang muslimah tentu saja kita dapat melakukannya dengan memberikan perhatian kecil yang namun hal tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi pasangan kita. Yang selanjutnya yaitu tanyakan apa yang mereka butuhkan. Lakukan dengan pendekatan dari hati ke hati dengan berdiskusi. Tentu saja hal ini mungkin tidak akan sulit ya bagi kita wanita, karena memang sebagai wanita kita kebanyakan menggunakan hati kita. Maka dari itu, dalam penyelesaian masalah, cobalah untuk bersikap lebih tenang, cobalah untuk berbicara dari hati ke hati untuk menemukan pula solusi yang sekiranya terbaik untuk kita semua. Dan para muslimah tersebut akan kembali muda dan perawan seperti ditegaskan oleh Rasul. Muslimah yang bersuami akan kembali ke pangkuan suaminya. Bila belum bersuami selama di dunia, maka Allah akan memberikan pendamping yang terbaik kelak di akhirat. Tak ada yang membujang di akhirat. Itu adalah salah satu janji Allah bagi seorang muslimah yang taat terhadap perintah-perintah Allah, baik melakukan peran dia sebagai seorang istri, yang dimana Allah menjanjikan apabila ia melakukan tugasnya dengan baik maka kelak akan dijadikan perawan kembali dan akan dikembalikan muda dan akan dikembalikan pula bersama pasangannya di surga nanti. Dan bagi muslimah yang belum memiliki pasangan di dunia, maka Allah akan menjanjikannya pasangan di akhirat kelak, sebab di akhirat tidak akan ada orang yang membujang begitu. Seperti itu, Ukhti Fadilah, jawaban dari Uma Azhariyah Putri. Bagaimana? Masih ada yang kurang jelas? Atau dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Gimana, Ukhti Fadilah? Jawabannya sudah mungkin itu saja moderator, ya lanjutkan sama teman-teman yang lain yang mau bertanya. Silahkan teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Sepertinya karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 ya untuk waktu Indonesia Barat dan juga pukul 10 untuk waktu Indonesia Timur. Di sini jadi mungkin untuk kajian malam ini akan dicukupkan sampai di sini saja. Terima kasih Uma Azhariyah Putri atas penyampaian ilmunya yang Masya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua di sini. Di sini saya merangkum sedikit penjabaran dari Uma tadi mengenai muslimah, beban atau amanah. Yaitu Islam menempatkan wanita itu memiliki posisi yang begitu tinggi, di mana semenjak dia lahir sampai dia menikah, sampai bahkan dia menjadi seorang ibu, dia memiliki posisi yang begitu tinggi. Sehingga hal tersebut apakah akan menjadi amanah atau beban? Tentu saja dapat menjadi amanah dan beban dalam waktu yang bersamaan, di mana ia harus mampu menanggung beban yang begitu tinggi sekaligus amanah. Namun hal tersebut seperti yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu tidak akan ada iman bagi orang yang tidak amanah. Dalam hal ini, dalam Islam terdapat 4 karakter wanita. Yang pertama yaitu memiliki pribadi yang kuat yang diwakili oleh Aisyah dan istri dari Fir'aun. Yang kedua wanita yang menjaga kesuciannya yang diwakili oleh Siti Maryam. Yang ketiga wanita yang suka menggibah. Dan yang keempat wanita penggoda. Di mana dalam 4 karakter ini 2 karakter terakhir haruslah kita hindari begitu.
Dan ada pula karakter-karakter wanita yang seharus dihindari oleh muslimah atau karakter dari seorang wanita yang sangat dilarang dalam Islam, yaitu banyak mengeluh, suka menyakiti perasaan orang lain, dan juga suka mengungkit masa lalu. Dan yang terakhir yaitu terlalu banyak bicara, gitu. Baiklah, demikian penyampaian rangkuman dari materi oleh Ummah Atsariyah Putri tadi. Terima kasih Ummah atas ilmunya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkontribusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Silahkan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Ukhti Fillah Nasari selaku moderator, dan saya ucapkan jazakillahu khairan wa barakallahu fiik untuk Ustazah Atsariyah Putri. Masya Allah, ilmunya sangat bermanfaat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara dokumentasi, saya mohon untuk kesediaan waktunya sebentar untuk semua peserta untuk menyalakan kameranya sebentar saja untuk mengambil dokumentasi. Ana butuh waktu 5 menit. Sudah? Sebentar saya cek. Oke. Kayaknya ada yang mengangkat tangan. Itu Ummah. Itu Ummah yang angkat tangan. Sepertinya beliau ingin izin live dari room karena kendala sinyal sangat sulit. Mohon ya tidak apa-apa. Silakan Ustazah. Terima kasih atas waktunya. Jazakallahu khairan. sebentar ya. Oke. Sebentar. Oke. Yes. Oke, sebentar satu kali lagi. Oke. Sudah, moderator? Baik. Silakan MC diambil lagi, sudah. Untuk dokumentasinya sudah. Terima kasih untuk semuanya. Kita sudah di penghujung acara. Saya izin untuk
menutup majelis ini. Saya mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di hati antuna semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilafan saya. Marilah kita sama-sama menutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullahu khairan wa ahsanal jazaa. Ya. Saya izin tutup room ya. Assalamualaikum. Sampai ketemu di kajian-kajian berikutnya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak.